Masih inget nggak kamu sama tren cewek kue, cewek mamba, dan bahkan cewek bumi? Nah, kali ini kita akan ngebahas salah satu tren yang menginspirasi para cewek kue dan cowok flamboyan yang nyentrik. Dalam dunia mode, ada style yang berani menentang norma, dan bahkan merangkul aspek kekacauan dalam mengekspresikan diri. Tren ini dinamakan maksimalisme. Maksimalisme bukan sekedar tren, ini adalah perayaan keberanian, kreativitas, dan perubahan kepribadian yang berbeda dibandingkan tren pada umumnya. Tapi apakah tren ini baru muncul saat ini? Eits, jangan salah, tren ini ternyata sudah muncul dari awal tahun 2000-an. Kita kulik lebih jauh yuk soal tren ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Maksimalisme dalam fashion adalah pendekatan dalam menyukai kelebihan, keberanian, dan kemewahan. Ini adalah filosofi style yang menganut ideologi lebih rame ya lebih keren, lalu menyanyikan pola, tekstur, warna, dan hiasan untuk menciptakan pakaian yang kaya secara visual dan rumit. Berbeda dengan minimalisme yang mengedepankan kesederhanaan, maksimalisme tumbuh subur di atas kemewahan dan eklektik yang ciri khasnya adalah pencampuran motif yang berani, permainan tekstur, dan eksperimen tak kenal takut dengan beragam elemen. Lalu sejak kapan tren maksimalisme fashion ada? Maksimalisme dalam fashion telah hadir dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah. Namun keunggulan dan pengakuannya sebagai gerakan style yang berbeda mendapatkan momentumnya di akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Pada awal abad ke-20, seniman dan desainer avant-garde membuat karya yang bersifat eksperimental dan tidak lazim. Seniman surrealis bereksperimen dengan elemen maksimalis dengan menantang norma-norma tradisional melalui ekspresi artistik mereka dalam fashion. Namun tahun 1980-an dan 1990-an menandai pergeseran signifikan menuju maksimalisme sebagai konsep fashion tertentu. Desainer seperti Christian Lacroix yang terkenal dengan desainnya yang mewah dan Gianni Versace dengan penggunaan warna dan motifnya yang berani berkontribusi mempopulerkan maksimalisme selama periode ini. Industri fashion menyaksikan lonjakan style flamboyan, warna-warna cerah, pola berani, dan perpaduan tekstur seperti yang terlihat dalam peragaan busana dan dilakukan oleh para selebriti. Sejak itu, maksimalisme terus berkembang dan menemukan jalannya ke mode kontemporer atau modern melalui desainer, influencer, dan penggemar mode yang merangkul kebebasan berekspresi dan kreativitas yang ditawarkan maksimalisme. Saat ini, gerakan ini tetap menjadi gerakan style yang menonjol dan berpengaruh. Terkenal karena pendekatannya yang berani dan tidak takut terhadap mode. Kalau kita tarik ke belakang, ada sebuah tren yang pada masa itu sudah booming dan menghidupkan kembali apa itu style maksimalisme. Tentu saja, itu adalah era Harajuku style. Harajuku style berperan penting dalam merangkul unsur fashion maksimalis. Berasal dari distrik Harajuku di Tokyo, gerakan style ini muncul pada akhir abad ke-20 dan mendapatkan perhatian internasional karena pendekatan mode yang dinamis, eklektik, dan seringkali unik. Fashion Harajuku mencakup berbagai subkultur dan style seperti Lolita, Dekorakei, dan banyak lagi. Subkultur ini menonjolkan warna-warna yang berani, pelapisan rumit, siluet berlebihan, serta perpaduan pola dan tekstur. Style ini dicirikan oleh kombinasi yang menyenangkan dan tidak konvensional, memungkinkan individu untuk mengekspresikan kreativitas dan kepribadian mereka secara bebas. Penggemar fashion di Harajuku memadukan berbagai elemen dengan cara yang menantang norma fashion konvensional. Gerakan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap fashion global, mempengaruhi para desainer dan menginspirasi tren-tren baru yang menganut estetika maksimalis. Meskipun style Harajuku dan maksimalisme tidak sama, terdapat kesamaan yang tidak dapat disangkal dalam penekanannya pada keberanian, eklektisisme, dan perayaan ekspresi diri melalui mode. Era Harajuku style tentunya turut berkontribusi terhadap popularitas dan penerimaan unsur maksimalis dalam fashion yang modern. Era mode maksimalisme telah mengalami pasang surut, seringkali terkait dengan evolusi tren fashion seperti Harajuku style. Pada periode tertentu, maksimalisme menghadapi tantangan karena fashion minimalis dan kalem menjadi sorotan. Pada masa ini terjadi pergeseran ke arah style yang lebih bersahaja dan sederhana, menjauh dari style maksimalisme yang dianggap berlebihan. Pergeseran ini mengakibatkan penurunan sementara popularitas busana maksimalis, dengan lebih menekankan pada minimalis, garis-garis bersih, dan estetika halus. Masa kebangkitan. Namun ketahanan maksimalisme sudah terlihat jelas, dan mengalami kebangkitan yang didorong oleh berbagai faktor. Kebangkitan kembali minat terhadap fashion vintage, sifat siklus tren, dan kebangkitan platform media sosial memainkan peran penting dalam kebangkitan maksimalisme. Para influencer fashion, khususnya yang menganut style maksimalis yang terinspirasi dari Harajuku, telah memanfaatkan platform seperti Instagram untuk memamerkan fashion mereka yang dinamis dan eklektik, sehingga menarik generasi pengikut baru. Selain itu, para desainer dan merek secara berkala memperkenalkan kembali elemen maksimalis dalam koleksi mereka, mengambil inspirasi dari warna-warna berani, tekstur yang beragam, dan kombinasi lucu yang mengingatkan pada style Harajuku.
Kebangkitan ini telah menghidupkan kembali minat terhadap maksimalisme, merayakan kecemerlangan dan sikap kepribadian yang tidak takut. Intinya, era mode maksimalisme termasuk hubungannya dengan style Harajuku telah mengalami pergeseran popularitas. Namun kemampuannya untuk menemukan kembali dan beradaptasi memastikan kehadiran dan pengaruhnya yang berkelanjutan dalam landscape mode yang terus berkembang. Di Indonesia, beberapa influencer dan selebriti menganut style nyentrik dan maksimalisme dalam pilihan fashion mereka. Siapa aja sih? Andin Aisyah. Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia ini dikenal dengan selera fashionnya yang serba bisa, yang terkadang memasukkan unsur maksimalisme dan nyentrik. Dia terlihat menggunakan warna-warna berani, pola unik, dan aksesori yang menarik, dan memberikan sentuhan flamboyan dan kreativitas pada penampilannya. Melly Goeslaw, seorang penyanyi dan penulis lagu serta aktris berpengaruh asal Indonesia ini seringkali tertarik pada style elegan dan canggih dalam pilihan fashionnya. Meskipun ia umumnya condong ke arah penampilan klasik dan halus, terkadang ia memasukkan unsur keberanian dan maksimalisme ke dalam pakaiannya. Diana Rikasari, seorang fashion blogger dan pengusaha termuka Indonesia ini memiliki bakat dalam memadukan pola, tekstur, dan aksesori dengan cara yang tidak terduga, sehingga menghasilkan pakaian yang memancarkan rasa senang dan kreativitas. Aming, dikenal karena humor dan kepribadiannya yang bersemangat, pilihan fashion Aming mencerminkan sifatnya yang ramah. Pakaiannya terkadang menyertakan aksesori pernyataan atau elemen menarik yang menambah sentuhan nyentrik pada penampilannya. Bio Wan, aktor Indonesia yang terkenal dengan beragam perannya di televisi dan film ini, sesekali menampilkan style khas yang mengandung unsur maksimalisme. Pendekatannya terhadap maksimalisme cenderung melibatkan pola yang berani, warna-warna cerah sesekali, dan aksesoris unik, serta memberikan sentuhan flamboyan ke dalam pakaiannya sambil mempertahankan penampilan halus secara keseluruhan. Dan begitulah fashion yang merangkul maksimalisme dengan berani dan tidak takut. Ini bukan sekedar style. Ini adalah sebuah revolusi perayaan ekspresi yang melampaui batas. Dari street fashion hingga panggung runway, maksimalis mengajak kita untuk melepaskan diri dari hal-hal biasa, memadukan pola tanpa rasa takut, dan mewarnai dunia kita dengan warna paling cemerlang. Ingat, dalam dunia maksimalisme tidak ada aturan. Yang ada hanyalah kebebasan untuk menjadi diri kamu yang paling bersemangat. Jadi, kenakan perpaduan motif tersebut, lapisi tekstur tersebut, dan biarkan style kamu menonjolkan kepribadianmu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.